Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 pemrograman berbasis objek akan mempresentasikan proyek kami yaitu SmartCast. Ya, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Di antaranya ada saya sendiri Muhammad Andrian Javantara dengan 3 NIM air 307. Lalu ada Sandika Ardiansyah Alam Putra dengan 3 NIM akhir 316. Lalu ada Rian Ardiansyah Nayadi dengan 3 NIM akhir 302. Lalu ada Yunakos Brilian Akila Amri dengan 3 NIM akhir 311. Nah, berikutnya akan masuk ke penjelasan. Untuk pertama, mengenai library akan dijelaskan oleh Mas Sandi Kardiansyah. Untuk penjelasan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Baik. Oke, pertama-tama kita akan membahas folder ini. Untuk folder ini dengan file fn itu buat uh, berisi peta string untuk lokasi dalam bahasa Inggris. Jadi fungsinya untuk memetakan kunci string ke teks yang relevan dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu apps ID Dart itu buat berisi peta string untuk lokasi dalam bahasa Indonesia. Fungsinya sama seperti yang di atasnya, yang Inggris. Ketiga itu juga sama, tapi untuk bahasa Jawa. Yang keempat itu berisi logika utama untuk mengelola lokasi. Jadi jadi apps location ini itu buat kelas utama untuk menerjemahkan kunci ke teks sesuai bahasa yang dipilih. Terus untuk application location delegasi untuk mengatur daftar bahasa yang didukung Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dan memuat lokalisasi. Yang kedua folder model. Jadi untuk di dalam folder model itu ada file saving target model itu untuk berisi model untuk target tabungan. Jadi untuk fungsinya target tabungan dengan ID, nama, nominal target dan nominal terkumpul. Yang kedua transaction model Dart itu untuk berisi untuk model untuk transaksi, untuk fungsinya untuk mengelola dan data transaksi, ID target, dan nama target, dan nominal, dan tanggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan library dari Mas Sandika. Bisa buka folder provider. Nah, di dalam folder ini berisi dua pengelolaan state. Yang pertama yaitu localization provider Dart, yaitu mengelola perubahan bahasa aplikasi. Terus yang kedua, saving provider Dart, ini untuk mengelola data terkait tabungan. Lanjut setelahnya Mas, screen. Nah, di dalam folder ini berisi layar utama aplikasi, yaitu ada 3. Yang pertama dashboard screen Dart. Kemungkinan layar utama aplikasi menampilkan informasi ringkasan. Terus setelahnya history screen Dart yang berisi layar untuk menampilkan riwayat transaksi. Setelahnya
setting screen dart, yaitu layar untuk pengaturan aplikasi seperti tema atau bahasa. Lanjut, sini file utils. Folder ini berisi utilitas untuk mendukung fungsionalitas aplikasi. Yang pertama yaitu constant dart, yaitu file ini untuk menyimpan nilai konstan yang sering digunakan di seluruh aplikasi, yang bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan dengan mendefinisikan nilai yang sering digunakan di satu tempat. Formatter dart, file ini berisi fungsi-fungsi untuk memformat data seperti angka, tanggal, atau teks, yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi format yang mudah dibaca untuk pengguna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pada folder widget ada add target model dart, yaitu dialog modal untuk menambahkan target tabungan. Next, add transaksi modal dart, yaitu dialog modal baru untuk menambahkan transaksi baru. Dan beri masukan untuk detail transaksi seperti nama, jumlah, dan kategori. Next, history item dart, widget untuk menampilkan satu item riwayat transaksi. Next, limit selector dart, yaitu drop-down widget untuk memilih bahasa aplikasi dan biasanya digunakan di halaman pengaturan. Next, saving card dart, kartu untuk menampilkan informasi target tabungan seperti nama, target, jumlah, dan kemajuan. Kesimpulan pada folder widget yaitu berisi komponen UI custom yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya pada folder main dart, file ini adalah titik masuk aplikasi Flutter. Biasanya berisi fungsi main yang memanggil run up untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua, widget root seperti material app atau Cupertino app yang mengatur navigasi, tema, dan lokalitas. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama mengatur tema dan gaya global aplikasi. Yang kedua menyediakan rute utama aplikasi. Yang ketiga mengintegrasikan lokalitas menggunakan app localization. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dari kelompok kami. Saya izin untuk share screen untuk aplikasinya. Nah, di sini ada aplikasinya sendiri yaitu Smart Class. Apabila telah terinstall, tinggal masuk saja ke aplikasinya Smart Class. Nah, di sini ada tampilannya itu sendiri, yaitu pertama ada dashboard. Nah, untuk mengetahui apa yang telah kita tabung, kalau ada history, bagaimana berkurang atau bertambahnya suatu tabungan kita, lalu ada setting, lalu kita mesti klik saja langsung. Nah, di sini contohnya untuk targetnya yaitu semisalnya ada untuk laptop dengan target tertentu.
Nah, di sini telah muncul untuk dari apa yang kita targetkan, semisal atap taf dengan tampilan plus untuk menambah yang ingin kita tabung. Contohnya kita menambahkan sekitar 150.000. Nah, di sini telah terlampir berapa persen yang telah kita untuk mencapai target dan berapa yang telah kita tabungkan di sini. Kalau semisal kita terdapat keadaan terdesak, kita membutuhkan uang tersebut, kita tinggal min lalu ketik nominal semisal 20.000 untuk semisal kebutuhan terdesak. Nah, di sini kita bisa cek di historinya itu sendiri mutasi dari yang telah kita lakukan dalam tabungan tersebut. Semisal ini ada plusnya 150.000 lalu dikurangkan oleh 20.000 yang telah kita ambil apabila dalam keadaan terdesak. Nah, untuk selanjutnya coba kita menambahkan tabungan lagi semisal HP dengan nominal target tertentu yaitu 2 juta. Nah, di sini telah terlampir lalu kita tambah nominal untuk target tabungan kita semisal 200.000. Untuk targetnya itu sendiri yaitu 20.000. Kalau semisal kita kurangkan, semisal kita membutuhkan sesuatu dalam terdesak, nah kita pencet saja lalu muncul di historinya. Nah, di historinya sendiri ini sudah terpisah kalau semisal kita melakukan transaksi yang acak ataupun akan muncul di sini begitu. Nah, untuk settingannya itu sendiri ada bahasa Indonesia, English, dan bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja, sekian penjelasan aplikasi dari saya. Saya akan berhenti selesai share screen. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami dan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.